Bukan warga plus 62 kalau menu sarapannya nggak bikin kenyang ya kan? Tos dulu lah kita. Sereal, salad, roti. Duh kalau itu sih lewat 1 jam juga udah auto nongkrong kita di warteg. Pesan menu komplit yang nggak PHP alias nggak cuma numpang lewat nih foodies yang singgah sebentar terus hilang gitu ya pas lagi sayang-sayangnya. Iya. Ya udah biar nggak di PHP ini. Alvin Habib mau kasih rekomendasi sarapan asik, klasik dan tetap bisa makin cantik. Perut pun dijamin berhenti berisik. Asik. Mana nih Alvin? Alvin. Oke foodies, nah sekarang saya berada di kuliner Pasar Lama. Wah, tadi saya muter-muter mau cari sarapan, lapar banget. Ternyata ada ini nih, namanya ketupat. Pasar Lama Tangerang emang gak cuma eksis ya pas sore sama malam doang foodies. Pagi hari pun tetap dong ada beberapa kuliner yang seliweran. Salah satunya ya ketupat sayur Pak Beni yang rajin mangkal sejak 20 tahun yang lalu. Wih, udah lama bener nih. Nah kalau udah puluhan tahun kayak begini sih ya rasanya gak bakalan main-main. Wajib pakai banget buat dicobain. Tapi seperti biasa bikinnya sendiri aja ya buang. Oke foodies, sekarang ini saya mau coba bikin sendiri. Berarti dibelah ininya Pak? Oke, tuh. Saya tahu tuh foodies. Cucok bingits bang, kalau udah hatam langsung aja dieksekusi sampai selesai, gaskan. Ketupatnya dibelah, dipotong-potong lalu dimasukkan ke piring. Lanjut yuk kita ke kuahnya. Ini nih foodies yang membedakan ketupat sayurnya Pak Beni dengan ketupat lain. Tuh foodies ternyata ada bihunnya ya Pak. Oh pakai bihun. Oh suun ya Pak, suun tuh. Oh di dalamnya udah ada langsung telur ya Pak. Oke nih foodies, nah sayurnya tuh diganti dengan bihun ya Pak. Biasanya ada pakai sayur apa gitu campuran ya Pak. Wow. Yes, umumnya ketupat sayur berisi sayur-sayuran seperti labu siam atau nangka. Nah, punyanya Pak Beni ini beda foodies. Penggantinya adalah soun. Isian lain gak cuma telur rebus tapi juga ada tahu. Cus deh tinggal dipilih. Tapi kalau bingung dua-duanya boleh banget kok langsung diangkut aja. Jangan lupa ya foodies, sambal ya kan? Secara gitu loh lidah Sumatera seorang Alvin. Yang pedas-pedas mah pelanggaran berat ya kalau sampai di skip. Bawang goreng juga pastinya, cus ditaburin ya ke atasnya and voila! It's kerupuknya dong foodies, jangan lupa. Aduh, hampir aja kelupaan. Ya kali makan ketupat sayur kita nggak pakai kerupuk. Ngomong-ngomong gimana nih bang? Udah beres belum buang? Wow, waduh. Ini porsi jumbo kayaknya ini Pak Ben ya. Udah nggak sabar foodies. Langsung kita makan. Oke, ayo. Oke Pak, kita makan ya Pak. Oke foodies, makan sendiri, duduk sendiri. Ada banyak orang ternyata foodies, ada pengunjungnya Pak Beni. Wah, Pak selamat makan Pak, ayo kita makan bareng. Waduh, oke, jangan lama-lama karena saya udah lapar banget. Setelah nanti udah makan, kita nyanyi lagi seperti mati lampu. Oh asik, oke. Kalau mati lampu nggak bisa makan dong Vin, nggak kelihatan nanti. By the way, makannya santuy kayak begini ya foodies, di pinggir jalan tanpa mijo dan harus gercep gantian sama yang lain. Kalau nggak kebagian kursi harus jeli dan pinter-pinter cari tempat lain buat duduk, oke? Tapi kalau mager, ya udah deh Pak, bungkus aja lah 1 ya. Gimana nih rasa ketupat sayur Pak Beni yang sedari tadi diserbu sama warga? Enak banget ternyata foodies, pedesnya. Kuahnya terasa banget. Waduh, pas banget. Tuh. Tambahan santan pada kuah ketupat bikin rasanya jadi makin gurih tapi nggak pekat dan lebay ketika disantap foodies. Ditambah tekstur ketupat yang lembut itu nggak keras ya, apalagi dingin nih karena kelamaan. Ini bener-bener enak pakai banget. Belum lagi topping atau isian ketupat sayurnya itu loh, kasih paham bang. Daun bawangnya pas banget perpaduannya sama santannya. Dan jadi
Santannya nggak terlalu kental, jadi pas banget sama ketupatnya. Isian soun menjadi ciri khas dari ketupat sayur di Tangerang yang diidentikan dengan laksa. Sama-sama menggunakan soun atau bihun, namun tekstur kuah dan penggunaan rempahnya tuh berbeda. Ketupat sayur cenderung pekat, padat, dan mendok pada kuahnya, sementara laksa lebih ringan, gurih, dan tidak menggunakan santan. Nggak kalah kondang nih sama laksa Tangerang yang famous. Ketupat sayur Pak Beni juga mampu menghabiskan 450-800 porsi ketupat saat weekdays dan akhir pekan. Gak heran ya, emang karena kuahnya tuh bisa sampai refill 5 kali dong, masing-masing 16 liter sekali isi ulang. Wadidaw! Ini mah kudu wajib diicip dan diborong ya foodies. Tapi nggak usah takut boncos kok, karena ketupat sayurnya Pak Beni dijual mulai dari harga Rp9.000. Wih, bener-bener makan receh nih. Dan tambahin lagi nih 5.000 jadi Rp14.000 untuk porsi komplit plit isi tahu sama telur kayak punya Alvin. Wah, ini mah dijamin kenyang ngepol. Approve dong ya untuk jadi alternatif sarapan nih, cek. Tapi kalau foodies kesiangan dan gak sempat bangun pagi, don't worry, be happy. You know what? Karena gerobak Pak Beni kembali mangkal di sore hari, cuma lokasinya agak geser sedikit ya foodies. Ya kan, Vin? Nah, foodies, kalau kalian mau cari ketupatnya Pak Beni, nah kalau sarapan pagi di sini. Tapi kalau sore, Pak Beni tuh di seberang sana. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Ayo, lanjut. Foodies, tahu dong sama yang namanya steak? Yes, hidangan berupa potongan daging sapi berukuran besar lengkap dengan kentang dan sayuran yang selalu menggoda. Steak juga disajikan dengan siraman bumbu saus di atas hot plate. Widih, yummy foodies. Untuk menikmati menu steak yang lazis, gak jarang ya kita harus merogoh kocek lebih dalam. Nah, di Bandung, Jawa Barat nih, ada steak murah meriah yang viral nih foodies di Jagat Maya. Namanya Steak Warjo. Steak ini justru cuma ada di warung makan sederhana di pinggir jalan aja tuh foodies. Tepatnya di Jalan Karapitan nomor 11A di Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Sejak menyajikan menu steak yang receh, warung milik Mas Suratno ini pun selalu ramai sama pembeli. Soalnya itu emang rasa dan kualitas steak Warjo ini mah TOP lah. Selain steak yang super nikmat, warung ini juga menyajikannya dengan cara yang berbeda. Pertama kita siapkan dulu nih bahan-bahannya, yuk. Seperti potongan daging sapi, potongan kentang goreng, dan ragam sayuran yang sudah direbus berupa kacang panjang dan wortel. Nah, untuk prosesnya, pertama-tama marinasi dulu daging sapinya dengan bumbu khas. Setelah itu balur dengan tepung terigu. Next, celupkan dagingnya ke dalam kocokan telur ayam, lalu masak daging dengan wajan yang datar. Masak kedua sisi daging ya, hingga matangnya berwarna kecoklatan. Smells good. Nah, buat yang foodies belum tahu nih, steak selain harus diolah dengan cara dipanggang, juga bisa dengan cara digoreng alias di-broil tuh foodies. Berikutnya kita siapkan hot plate di atas panggangan api. Di atas hot plate, letakkan ragam sayuran dan juga kentang serta potongan daging steaknya ya. Ini belum selesai foodies. Berikutnya siram steaknya dengan saus racikan seperti saus mushroom hingga saus black pepper. Ini dia nih foodies, steak warjonya. Mantep ya, yakni steak warjo mushroom sauce dan steak warjo black pepper sauce. Anyway, untuk jenis dagingnya di sini lengkap loh. Ada steak daging sapi dan juga ayam. Tapi juga foodies ingin makan dengan menu rumahan, di sini juga ada. Beragam lauk pauk dan sayuran pokoknya mah tersedia deh tuh. Untuk harga, jangan khawatir. Seporsi mulai dari Rp30.000 hingga Rp35.000 aja tuh foodies. Pokoknya serba receh. Prinsipnya enak, harganya murah, pokoknya kualitasnya enak. Daripada beli steak di tempat lain mending di sini. Pedas gurih lah, rasanya enak. Sama si dagingnya juga empuk sama di sini. Nggak alot, harganya murah lagi. Pertama harganya terjangkau, udah gitu rasanya enak. Ya, sausnya juga di sini pada enak. Tadi pesen beef stick dengan brown sauce, rasanya gurih, asam gurih. Anyway, sebelum membuka steak Warjo nih, Suratno merupakan juru masak di sebuah hotel. Nah, berbekal dari pengalamannya itulah ia lantas merintis usaha kuliner ini. Untuk nama Warjo sendiri dipilih Suratno karena warungnya tuh berwarna serba hijau. Sekarang setelah memiliki banyak pelanggan, dalam sehari Suratno bisa menghabiskan sekitar 40 kg daging. Wow, semoga laris manis terus ya.
Foodies, ada risoles yang katanya lazis banget loh. Saking enaknya nih setiap hari bisa ludes sampai 4.000 risoles. Wadidaw, banyak bener. Tuh Adi Sky sampai bela-belain naik angkot loh buat nyicipin langsung si risolesnya. Oke Foodies, sekarang aku ada di salah satu jalan yang lagi hits banget nih, yaitu di Jakarta, tepatnya di Kota Tua. Dan aku tuh mau nyobain makanan yang lagi viral banget. Penasaran kan apa? Tuh lihat tuh, di sana. Udah kata rame banget. Let's go, kita ke sana Foodies. Ini dia Foodies Risoles Nabila. Lokasinya di Jalan Kopi nomor 17 Tambora, Jakarta Barat. Risolesnya punya 4 rasa nih. Ada telur keju mayonis, ayam kentang wortel, sosis mayo pedas, dan juga smoked beef. Foodies, ngapain ke atas? Nih sekarang kita udah di tempat warungnya nih. Halo Mbak. Halo. Masukannya itu satu hari bisa berapa piece nih lakunya? Kita penjualan itu dari 3.500 sampai 4.000 pieces per hari. 3.500 sampai Iya. 4.000 piece satu hari Foodies. Tepatnya Iya. di Kota Tua ya, daerah-daerah Iya, Kota Tua ya Mbak? Iya. Foodies Risoles Nabila ini punya 4 cabang, 2 di kawasan Jakarta Barat dan 2 yang ada di Jakarta Utara. Setiap hari semua cabangnya bisa jual ribuan risoles loh, rata-rata laris manis sampai 3.000 hingga 4.000. Wow! Nah Foodies, sekarang aku udah bersama risolesnya nih, ya nggak Mbak? Iya. Mbak, kalau boleh tahu itu apaan sih Mbak yang putih-putih sama yang ini? Ini yang buat tepungin ke tepung panir supaya ini ntar bisa langsung digoreng. Oh, ini dari sini dulu, terus dimasukin Iya, dimasukin ke kacang adonan. putih, Nah, baru ke sini. Iya, ke tepung Nah. roti. Okidoki, yuk kita mulai yuk isi kulit risolesnya nih. Kulitnya ini terbuat dari tepung terigu, telur, dan juga garam. Takarannya harus pas ya Foodies, biar kulitnya nggak mudah robek saat digulung. Setelah diisi, baru deh tuh ke proses celup-menyelup ke adonan putih telur. Ayo Foodies, putih telur ini berfungsi sebagai perekat biar tepung panirnya nempel ke kulit risoles. Satu lagi. Iya. Nih. Nah tuh, gitu. tuh Foodies tuh. Wah, lumer-lumer. Ini gunanya buat apa Mbak? Supaya nempel. Oh, kayak perekatnya gitu ya? Perekatnya. Oke, terus? Udah ini dimasukin ke sini. Udah, ini udah siap nih. Hmm. Tuh Foodies, kita lihat. Langsung masukin aja gini-giniin. Oke. Diginiin tuh Foodies. Set. Jadi. Foodies, tepung panir atau tepung roti emang nggak bisa dipisahin tuh sama risoles, udah soulmate banget. Karena tepung panir ini yang jadi kunci renyah dan garingnya si risoles. Mbak, ini Ya. kan ada segitiga. Iya. Mirip kayak apa ya? Ini apa sih? Ini dalamnya rogut. Ah. Dalamannya itu ayam, kentang, wortel, dan susu dan tepung maizena. Lebih banyak variannya. Iya, lebih banyak variannya. Perbedaannya apa risol sama ini? Ini kalau yang ini kan harganya juga beda ya. Ah. Ini lebih gede. Kalau ini teksturnya itu lebih lembek. Oh. Kalau yang dalam. Kalau yang paling best seller mana? Yang segitiga atau yang bulat? Yang telur keju mayones sih. Telur keju Yang rekomen mayones. banget. Iya. Ya udah kalau gitu aku pengen cobain dua-duanya boleh ya? Oke, siap. Wah, ada risol ragut juga nih Foodies. Angkut juga lah di. Let's go. Oke, saatnya kita goreng-goreng. Semua risoles dan ragut ini cus meluncur ke dalam minyak yang panas biar cepat mateng. Tuh, cepet banget kan Foodies. Langsung jadi dan siap disantap ya Mbak ya? Iya. Jadi penasaran, pas banget nih. Lagi lapar banget. Wow, ini sepertinya isinya sosis Foodies. Langsung aja kita cobain ya. Sosisnya itu terasa banget dan mayonesnya pun pecah di mulut Foodies. Wow, 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 kulitnya renyah banget dan di dalamnya itu super lembut dengan isian yang lazis. Terus walaupun digoreng nih tapi nggak berminyak sampai ke dalam. Wah, gimana nggak bikin candu? Katanya rahasia risoles enak tanpa mandi minyak kayak begini nih ada di pemilihan dan cara membuat kulitnya. Nah yang ketiga, aku penasarannya agak gede nih Foodies. Kayaknya lebih banyak nih si toppingnya, kita lihat ya. Tuh lihat tuh. Penasaran isinya apa? Langsung aja aku cobain ya. Ini kayak ada
mayonesnya, ada sosisnya, ada ayamnya, dan ada kejunya pasti. It's amazing. The best, mantap. Gini nih foodies, cobaan makan risoles yang enak. Berasa main tebak-tebakan ya kan, karena bentuknya sama semua. Nih, foodies, sekarang ini yang smoked beef nih. Aku penasaran banget nih. Soalnya tadi paling enak yang ini kan. Kita langsung aja cocolin pakai ini. Tuh. Dah, ini kan ada cabe. Langsung aja kita masukin sini. Tuh. Masukin. Kita cobain ya. Lebih maknyos foodies rasanya. Ternyata yang smoked beef ini benar-benar bisa bikin kenyang. Nah, sambalnya ini terbuat dari cabai, bawang, dan sedikit cuka. Jadi rasanya asam, pedas, lazis. Mantap lah pokoknya foodies. Oke, risolesnya cukup ya, Di. Sekarang kita geser yuk ke rogutnya nih. Sikat, brother. Enak banget sebenarnya foodies. Langsung aja aku cobain ya. Masih panas foodies. Dan ternyata teksturnya tuh lebih lembut daripada risolnya foodies. Langsung aja kita cobain ya, kita cocolin ya. Dua-duanya is the best, mantap. Yes, tekstur rogut itu emang lebih lembut dan meleleh di mulut. Ini karena rogut dibuat dari campuran sayuran kentang susu dan ayam cincang. Gak kalah lazis kok dari risolesnya nih foodies. Seperti kata Adi, dua-duanya the best, gak bisa milih lah dia. Oke foodies, aku udah nyobain nih risol dan rogut ya. Nah, buat kalian yang penasaran harganya, harga risolnya itu mulai dari 3.000 dan rogutnya mulai dari 4.000. Nah, kalau kalian pengen cobain, pengen beli, bisa banget ke Risol Nabila yang ada di Jalan Kopi dekat Kota Tua, Nugis. Makan receh, menu receh, tapi rasa tidak recehan. Yuhuu. Foodies masih nunggu rekomendasi makanan yang Endel Bin enak. Tenang, makan receh banyak kok, ready stock nih. Kali ini kita menyusuri daerah BSD Tangerang. Skuy, ada tempat makan yang jadi idola ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga kakak-kakak. Pokoknya idola semua yang suka makan enak. Foodies, kalau denger nama Mas Bewok itu kan yang dipikirin kayak rada-rada serem gimana gitu ya. Nah, ini aku lagi sama Mas Bewok, tapi Mas Bewok di sini lain ya. Di sini Mas Bewok tapi malah dicari banyak orang. Ya nggak Mas? Kenapa Mas? Ya tahu lagi bikin lapar kali. Lapar karena jualan ini nih, ayam bakar sebanyak ini nih Foodies. Nah, ini jadi sekali bakar yang banyak banget karena memang yang beli nih nggak berhenti-berhenti. Nah, mumpung udah sama Mas Bewok nih ya, kita kulik dulu kenapa sih ayam bakar di sini bisa jadi favorit? Usut punya usut foodies, yang beda tuh bumbu ayam bakarnya. Dari kasat mata sih warnanya merah merona ya. Foodies, ini dia yang bikin ayam bakarnya Mas Bewok ini beda dari yang lain. Ini bumbu buat baluran bakarannya aja, ini warnanya merah banget. Isinya ini apa sih Mas? Saus kecap sama nanas campurin. Oh, sampurin nanas. Iya. Wih, pantes seger. Ayam bakar Mas Bewok ini buka dari jam 4 sore ya foodies. Jangan kaget nih kalau baru buka aja udah ngantri banget. Ini sekali bakar berapa Mas biasanya Mas? 14, 15, kadang 16, tergantung ayamnya di sini. Oh, ini ya tergantung yang pesen ya berapa gitu. Cuman biasanya tak siapin, jangan nunggu orang. Oh, Kadang kalau bakar kan agak lama. oh gitu. Oke, ini Foodies sudah matang Foodies. Nah, selain ayam ada juga lele, ikan nila, sama bebek yang gak kalah laris. Menu yang ada di sini bisa dibakar atau digoreng, jadi sesuai selera. Nah, kalau ada ngomongin ayam bakar, pendamping wajibnya kira-kira apa ya foodies? Yap, bener banget, sambal. Kebetulan nih ada mas-mas yang lagi ngulek, kita kepoin skuy. Bikin apa nih Mas? Sambal pecel. Kalau ini bukan Mas Bewok, tapi Bukan, Mas Gondrong. Mas Gondrong. Oh, ada Mas Bewok, Mas Gondrong. Jadi bedanya sambal Mas Bewok ini, dia itu selain pakai cabai, tomat, bawang, itu pakai kacang-kacangan. Ada kacang mede, terus ada apa tuh kemiri, ada wijen yang diulek, terus
dicampur sama cabai sama tomat jadinya kayak gini nih. Wah, jadi ini rahasia sambelnya Mas Bewok yang banyak banget dicari orang. Sambelnya bukan sembarang sambel foodies, ada tambahan kemiri, kacang mede, dan biji wijen. Kebayang nggak tuh gurihnya? Ah ya, sambal Mas Bewok ini diulek secara manual. Kalau nguleknya banyak gini, kita serahkan aja dia sama yang ahli. Foodies, ini dia ayam bakar ala Mas Bewok nih. Wow, merah merona. Udah mirip-mirip kayak baju aku nih foodies. Cobain ya foodies ya, kayak apa sih? Seenak apa ini ayam bikinan Mas Bewok? Wow, penampakannya udah kelihatan meyakinkan banget ya foodies. Baluran bumbunya itu loh sampai berkaramel gitu. Ih, makin penasaran gak sih sama rasanya? Lihat ya, sambalnya foodies. Ini bumbunya dia tuh legit banget. Emang sih pakai saus, tapi dicampur sama rempah-rempah foodies. Ada bumbunya, ada rasa manisnya juga, ada asemnya, ada pedesnya, gurih. Dan ini sampai ke dalam-dalam sini nih. Ini meresap banget foodies. Jadi kayaknya tuh ayamnya sebelum dibakar juga udah dibumbuin. Definisi penyetan tenda rasa istimewa. Bumbunya emang gak kaleng-kaleng. Aneka rempah yang dicampur dengan nanas dan saus ini, waduh, bikin rasanya anti gagal sempurna. Dan ini ya, baluran bumbu bakar itu beneran ngeresep banget sampai ke sela-sela ayamnya. Mantus deh pokoknya. Ini baru ayamnya aja loh, belum dicocol tuh sama sambal ya. Kebayang gak tuh kalau duet ntar? Wih, bakal gimana ya? Sambalnya ini unik banget, serius. Ada rasa wijennya foodies. Ini yang nggak bisa ditemui di warung lain. Wah, luar biasa ini foodies. Jadi tuh rasanya kayak wangi-wangi gimana gitu foodies. Wah, ini terbaik nih, emang rekomendasi warga BSD. Banyak yang bilang kalau di sini ada penyetan enak, ternyata penyetan Mas Bewok ini foodies. Wadidaw, inovasi sambal penyetan ala Mas Bewok ini benar-benar sukses memikat lidah para pembeli. Pantes aja antri terus dan banyak yang jadi langganan karena sambalnya lazis punya foodies. Foodies, ini ayamnya, dia ini ukurannya ini nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Jadi dia ayam sedang, ukuran sedang gitu foodies. Nah, ini yang luar biasa nih emang bumbunya ya. Dia ini emang kelihatan banget kalau dibakar ini dia berkaramel gitu loh foodies. Nih sampai ada karamelnya nih. Nggak pakai sambal pun dia tuh udah agak pedes ya, pedes manis gitu. Selain sambal yang matang ya, dia juga ada juga sambal terasi. Nah, buat yang suka banget sama sambal terasi, jangan sedih. Di sini ada juga kok sambal terasi yang juga anti gagal, endes marendes pokoknya. Beda karakter foodies. Kalau ini dia kuat terasinya. Dia ini nggak ada rasa wijennya. Tapi memang dia karakter sambal terasi yang seger, pedes, terus terasinya nampol. Ini sama-sama enak foodies, tergantung selera. Wah, ini sih PR banget ya kalau suruh milih mau sambal yang mana karena semuanya sama-sama enak foodies. Ini walaupun bagian dada, biasanya kan dada itu dagingnya tebel gitu ya, terus bumbunya nggak meresep. Nah, ini kalau udah dipotong belah kayak gini foodies, ini bumbunya bisa sampai ke sela-selanya ini foodies. Teramat legit pokoknya. Ini terbaik banget serius. Pokoknya rasanya tuh maksimal deh. Oh ya, selain ayam bakar, di tenda Mas Bewok ini juga menyediakan lele, gurame, bebek, dan sate-satean. Komplit, plit. Nah, ini sate-sateannya foodies. Di sini banyak banget variannya ya. Ada ini sate kulit, ati ampela, tahu tempe, ada ceker. Terus ini ada sate usus. Ini kayaknya sate-sateannya ini juga menggoda foodies. Ini aku mau cocolin sama sambalnya nih foodies. Sate usus aja kali ya. Yap, sate-satean ini selain buat lauk pendamping, enak juga nih kalau dijadikan cemilan sambil dicocolin ke sambelnya. Kalau makan di warung tenda Mas Bewok ini nggak perlu worry masalah harga. Mulai dari 20.000 aja udah dijamin kita makan kenyang dan puas menikmati sambelnya. Foodies, pokoknya ini penyetan
terenak yang pernah aku coba. Ayam bakarnya juara, sambalnya apalagi the best banget. Ini 2 jenis dan dua-duanya enak. Di sini makan receh, menu receh tapi rasa nggak receh. Enak banget. Foodies, siapa nih yang kangen beribadah di kota suci Mekah? Nah, biar ibadahnya khusyuk, pondasinya juga harus paripurna dong. Iya pastinya, biar pas ibadah jadi nggak salfok gara-gara perut kerucuk-kerucuk kelaparan. Nah, biar gerang kita coba ini sajian kambing khas tanah suci. Skuy! Foodies, di sini nih ada kuliner yang unik dan kalau mungkin bagi sebagian orang agak lumayan ekstrim ya, karena ini adalah kuliner kepala kambing khas Arab. Ayo kita lihat ya. Kulinernya ekstrim, masaknya juga ekstrim Foodies. Bayangin nih, manggangnya aja di bawah lantai coba. Wadidaw! Tungku underground ini terhubung langsung dengan api pembakaran yang ada di luar. Proses masaknya memakan waktu sampai 3 jam. Satu pemanggang ini bisa menampung sampai 60 kepala kambing loh Foodies. Makanya tungkunya cukup dalam. Jadi kalau udah matang ngambilnya pakai tongkat besi yang panjangnya kurang lebih 1 meteran kayak begini nih. Wah, berasa lagi nih Mbak Sumur nih, tapi isinya kepala kambing panggang Foodies. Untuk penyajiannya, daging dan jeroan yang ada di dalam kepala kambing ini dikeluarkan terlebih dulu. Kemudian potongan yang masih besar dicincang. Sebelum disajikan, jeroan kepala kambing dibumbui dengan lada Foodies. Nah, kuliner ini dihidangkan bersama roti Maryam yang ukurannya cukup besar, juga irisan jeruk nipis serta cabai hijau mentah. Sebelum dimakan, guyur deh tuh pakai saus dan jeruk nipis dulu Foodies. Baru habis itu dimakan bersama potongan roti dan cabai. Unik banget ya. Enak nih, rasanya lembut, terus asin, gurih, enak beneran ini. Ini baru pertama saya makan kuliner ini nih. Nambah lagi. Meski terdengar ekstrim, kalau udah sekali coba, wah dijamin auto jatuh cinta dan nambah berkali-kali deh tuh. Karena proses masak yang lama itu membuat daging dan jeroannya melunak dan juga lembut. Saat pemanggangan Foodies, kepala kambing ini juga sudah dibumbui, jadi dijamin deh ngeresep banget ke dalam daging plus jeroannya. Lazis! Eits, kalau masih kurang pedas, cus langsung guyur lagi ya pakai saus yang disajikan gratis tis-tis. Habis makan kepala kambing, ayam sambal, nikmat Tuhan baru lagi yang mau pustakan. Harga satu kepala kambing ini 30 real ya Foodies, atau sekitar Rp118.000. Gak mahal kok, karena kan bisa dinikmati untuk 2 orang. Bisa banget nih paruan sama Besti. Kapan kita makan bareng? Cus! Foodies, menjadi tamu Allah di Tanah Suci selalu mendapatkan keberkahan. Gak cuma ibadahnya aja loh, saat di Tanah Suci urusan perut kita juga aman, gak pernah lapar. Masya Allah. Karena selain mendapat jatah makan 3 kali sehari dari pemerintah, banyak juga loh para donatur yang bagi-bagi makanan. Bu, ngantri apa Bu? Ini ngantri apa Bu? Es krim. Oh, es krim. Gratis ya? Alhamdulillah. Seperti saat perayaan Idul Adha ini nih Foodies, ada dermawan yang membagikan makanan ringan buat para jemaah Indonesia yang tengah melakukan mabit di Mina. Foodies, ada yang seru nih di perkampungan di Mina. Jadi ini para jamaah bisa mendapatkan makanan gratis dari para donatur di sini. Para donatur ini membagi-bagikan makanan ringan seperti aru manis, popcorn, dan ice cream. Wah, alhamdulillah ya. Kebagian makanan manis, apalagi es krim di tengah-tengah cuaca Mina yang sedang panas. Aduh, ini mantep banget Foodies. Gratisan lagi. Masya Allah.